KPU Kota Kediri menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara untuk Pilkada Kediri 2024 dan Pilgub Jatim 2024 di Balai Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Simulasi ini juga dilaksanakan serentak oleh KPU di seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata tentang proses pemungutan hingga perhitungan suara kepada masyarakat luas. Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024. Pada hari ini, Minggu tanggal 17 November 2024, tepat pukul 07.00, karena para saksi, pengawas TPS, dan pemilih telah hadir di tempat ini, maka kita akan segera memulai kegiatan pemungutan suara dengan mengucapkan sumpah janji KPPS. Untuk itu, seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban saya minta mengambil tempat di depan saya dan mengikuti sumpah janji yang saya bacakan berikut ini. Akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Kita buka di meja KPPS. Keluarkan. Ingatkan Ya. ke saksi. Kosong. Sini. Kamera sini mas. Kosong. Kosong. Good. Ya. Good. Oke, kosong. Oke. Awas.
lagi untuk formulir yang kita terima ada model C hasil KWK. Keluarkan semua aja, keluarkan semua. Ini ada bantalan, segel, tinta, ya segel, tinta, karet, kabel tis, cekbok, untuk formulir hasil ada 2. Ini request ke PPK. Ini untuk sampel formulir model C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi 2. Oke, tahan dulu. Oke. Kita buka. Gitu di sini ya. Ya. Untuk bantalan bisa langsung ditaruh di bilik. Wajib jangan sampai tidak dihitung nih, jangan percaya dengan bendelan yang ada. Untuk gubernur itu 1 bendel 20, jadi tetap dihitung ulang untuk memastikan bahwasannya surat suara yang diterima itu sama. Ya, tapi saya berikan cara. Ya, masih tersegel. Ini masih tersegel. Kira gitu. Ya. Kita mulai. Ini akan sedikit saya jelaskan untuk tata cara pemungutan yang akan kita laksanakan nanti.
Satu, tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota yang mewujudkan dengan cara mencoblos surat suara pada foto nama dan nomor urut pasangan calon. Dua, kegiatan pemungutan suara akan kita laksanakan sampai pukul 13.00 yang dilanjutkan dengan kegiatan perhitungan suara. Untuk seluruh masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya, mohon untuk dapat memeriksa namanya dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan yang terdapat pada papan pengumuman di depan pintu KPPS atau dapat mengunjungi laman cek-dptonline.kpu.go.id. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam pemilih salinan DPT dan DPTB, menyerahkan C pemberitahuan untuk memilih DPT atau menyerahkan A surat pindah memilih untuk memilih DPTB dengan menunjukkan KTP elektronik atau biodata penduduk kepada KPPS. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB atau disebut pemilih DPK dapat memberikan suara dengan menggunakan KTP L di tempat yang sesuai dengan domisili RT atau RW dan sepanjang surat suara masih tersedia. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih bersangkutan akan diarahkan untuk memberikan suaranya di tempat TPS terdekat yang masih dalam satu wilayah kelurahan. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Jadi nanti teman-teman yang hadir dahulu itu yang akan kita persilakan untuk memilih dahulu. Dan diperkenankan menggunakan telepon genggam atau HP berkamera di bilik suara. Monggo bisa dimulai untuk daftar. Dian Kurniati, Ririn Mariani, Ani Andriani, mengawali acara pada hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bersama pada pagi hari ini dalam acara simulasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Kedua, selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala dan berdoa dengan harapan rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kepada petugas disilakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita berdoa semoga acara simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pilkada tahun 2024 diberkahi dan diridhoi oleh Allah SWT. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbal du'ana wa taqabbal min hajatina min hawaij dunya wal akhirah ya Allah. Min hajat semua yang hadir pada hari ini ya Allah, semoga panjenengan ijabah ya Allah. Dan selamat misikum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua KPU Kota Kediri. Ketua KPU Kota Kediri Reza Christian mengatakan,
Simulasi ini juga ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi KPU Kota Kediri. Kami berharap masyarakat dapat melihat langsung bagaimana proses pemungutan hingga perhitungan suara dilakukan. Harapannya, ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Simulasi ini tidak hanya untuk melatih petugas, tetapi juga sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Dengan tayangan langsung di YouTube, masyarakat dapat melihat bagaimana semua proses ini berjalan sesuai aturan. Ini juga sebagai bukti bahwa Pilkada 2024 akan berlangsung secara jujur dan adil. Agar nanti pada saat pemungutan dan penghitungan suara itu bisa sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Dan ini juga merupakan uji beban nanti ketika pelaksanaan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Naik dari kemarin pemilu dari 300 per TPS menjadi 600 per TPS. Tetapi beban untuk surat suara itu hanya 2 bisa mengetahui proses dari pemungutan dan penghitungan suara. Dan juga nanti mengenalkan warna dari surat suara ketika masih dilebet, itu biar bisa tahu mana yang pilgub, mana yang pilwali. Nah, kami harapkan dengan adanya acara hari ini yang kita nanti kita live ke YouTube itu bisa memberikan edukasi pada masyarakat, nantinya bisa berbondong-bondong untuk meningkatkan jumlah pemilih di Kota Kediri nanti pada Pilkada Kota Kediri tahun 2024. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit yang bisa saya sampaikan. Bila kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Untuk itu mohon izin kepada tamu undangan beserta komisioner KPU kami persilahkan menempati tempat di depan TPS menghadap ke utara. Kami persilahkan. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Hari ini kita mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara yang dilaksanakan di seluruh KPU Kota di seluruh Indonesia terkait dengan Pilkada 2024. Kemudian ini dengan maksud bahwa nanti kita tayangkan secara live lewat YouTube KPU itu dengan harapan nanti masyarakat tahu bagaimana proses dari pemungutan dan penghitungan surat suara, sehingga pada saat nanti di tanggal 27 November 2024 kami harapkan partisipasi masyarakat untuk tingkat partisipasi masyarakat untuk Pilkada serentak 2024 bisa meningkat. Tujuannya kan melibatkan teman-teman KPPS. Tujuannya seperti apa? Bukan KPPS. Hari ini kita melibatkan PPK sebagai petugas dari TPS atau menjadi KPPS, kemudian pesertanya itu dari PPS dan warga sekitar. Mungkin untuk teman-teman itu siapa mungkin untuk memantapkan teknis nanti ketika di lapangan atau juga sebagai bahan semacam evaluasi sementara gitu. Untuk simulasi ini. Iya, simulasi ini kan kita live lewat YouTube ya KPU. Nah, ini diharapkan nanti dari situ teman-teman mengetahui prosesnya. Nah, nanti bisa dibuat kontak KPPS juga. Jadi nanti pada saat di tanggal 27 November 2024 itu semua KPPS kita sudah siap kalau misalnya langsung kita lihat dari YouTube KPU. Siap dengan segala kemungkinan yang terjadi di TPS Pak ya? Ya, ini kan ada simulasinya bagaimana jika ada kendala dan itu kita juga bekerja sama ini enggak bawa PG juga dengan tim. foto KTP-nya udah. Untuk paslonnya kan ada dua Pak. Itu menjadi tantangan apa enggak? Menjadi tantangan apa enggak nanti sama petugasnya? Untuk paslonnya kan ada dua. Ya,
jadi itu nanti kita serahkan Iya, tapi sambil ini ya untuk kalau membuktikan keaslian identitasnya ini sama untuk mencocokkan NIK harus ada. tantangan itu pasti ada lah, tidak hanya paslon 2, paslon 3, 1 itu pun sama, pasti ada tantangannya. Enggak, maksudnya kan ada 2. Iya. Itu nanti kalau yang dulu kan banyak Pak. Ya, itu ya makanya saya kalau tantangan terus beban itu sebenarnya kan hampir sama ya. Jelas kita siap Bisa, untuk Pak, kalau ada melaksanakan identitas tidak pilkada serentak 2024 di Kota Kediri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kegiatan simulasi dilanjutkan kembali. Kami persilakan. Simulasi tersebut melibatkan 262 pemilih yang terdiri dari anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS dan warga sekitar. Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS berasal dari Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Hal ini dilakukan agar para petugas baru lebih memahami tugas-tugas di lapangan. Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Adib Zaimatu Sofi menyampaikan, simulasi ini merupakan langkah penting dalam persiapan pilkada. Kami ingin memastikan semua pihak, terutama anggota baru, paham bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan. Simulasi ini menjadi sarana pelatihan bagi mereka. Lebih lanjut, Sofi juga menjelaskan adanya aturan baru dalam proses penulisan hasil pemungutan suara. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan hasil, petugas harus menggarisnya secara horizontal 2 kali. Dan hasil tersebut diparaf oleh ketua KPPS dan saksi. Tidak boleh menggunakan stipo atau alat koreksi lainnya. Hanif Wahyudi, Linda Nurmalasari, Pak Yopi Dwi Cahyono, penjamin juga ada yang penjamin Hairina Anissa, harus kenal nih. Rahmat Santoso, Yo, aku singkat. Eko Siswanto, Yo, Anam Koco Prabowo, lah iya maksudnya itu mungkin enggak ngomong Laila Dwi Pribadi, Sari Santi Nursana, Muhammad Lutfi, Zuhaidi, Arif Mutakin, Riani Ulin Aziza, Titik Wahyu Triningsih, Anis Surya Mentari, Iswanti, Jarod Eko Nugroho. Iya, pokoknya di sekitar itu. Bulannya. Jatuh yang berkali oh iya.
Di Kelurahan Semampir. Itu tujuannya supaya kita mengetahui nanti di lapangannya seperti apa. Setelah itu nanti setelah selesai nanti kita juga adakan evaluasi itu untuk pemilihnya itu dari PPS sama KPPS. Kenapa? Biar mereka tahu karena KPPS kan banyak yang baru. Ya tujuannya biar tahu bagaimana di lapangan ini nanti seperti apa, juga alurnya kayak apa. Terus aturan-aturan baru terkait masuk di bilik segala macam, apa Ibu mungkin ada tambahan mungkin di aturan PKPU? Di PKPU-nya yang hampir sama dengan pemilu kemarin. Cuma yang di sini itu untuk rekapitulasi itu tidak boleh ada setipu. Yang lainnya hampir sama. Iya. Jika itu terjadi gimana antisipasinya? Kalau salah nanti di garis 2 gitu, horizontal gitu, nanti diparaf sama ketua KPPS dan saksi. Biar tahu salahnya di mana. Iya, betul. Iya. Itu ada berapa DPT yang diikut? Oh, yang ini 262. 262 ya. Yang ada 262. Iya, Itu ada kendala Bu dalam kegiatan ini? Alhamdulillah belum ada sampai saat ini kendala. Alhamdulillah lancar, semoga lancar sampai nanti sore gitu ya. Amin. Semoga nggak hujan. Tim Liputan, DHO TV.